Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Widiasari, NIM saya 20410101035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan prenatal dan lahir. Bab garis besarnya ada 3. Yang pertama, perkembangan prenatal, yang kedua kelahiran, dan yang ketiga periode postpartum. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai perkembangan prenatal yang terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode germinal yang terjadi dalam 2 minggu pertama setelah pembuahan. Yang kedua, periode embrio yang terjadi dari 2 hingga 8 minggu setelah pembuahan. Dan yang terakhir adalah periode janin. Teratologi dan bahaya terhadap pembangunan prenatal. Prinsip umum adalah agen yang berpotensi menyebabkan cacat lahir. Yang pertama ada obat resep dan non-resep. Yang kedua, jenis darah yang tidak compatible. Dan yang ketiga, obat psikoaktif. Bahaya non-mental ada 5. Yang pertama, penyakit renal. Yang kedua, faktor diet dan nutrisi ibu. Yang ketiga, faktor usia ibu. Yang keempat, faktor keadaan emosional dan stres. Dan yang terakhir, faktor renal. Perawatan enatal terdapat 3. Yang pertama, mencakup layanan pendidikan, layanan sosial, dan layanan gizi yang komprehensif. Selanjutnya, proses kelahiran. Proses kelahiran ada 3. Yang pertama, kontraksi uterus. Yang kedua, kepala bayi mulai melewati serviks dan jalan lahir. Dan yang ketiga, temboni atau pemotongan tali pusar. Pengaturan dan petugas melahirkan. Yang pertama, ayah mendampingi ibu selama persalinan. Yang kedua, pria sama sekali dikecualikan dari proses persalinan. Dan yang ketiga, seorang pembantu melahirkan menghadiri seorang wanita yang akan melahirkan. Untuk metode melahirkan ada 2. Yang pertama, persalinan alami, dan yang kedua, persalinan sesar. Menghubungkan perkembangan untuk hidup sang bayi, yang pertama ada water birth, yang kedua pijat, yang ketiga akupuntur, dan yang terakhir bisa dengan terapi musik. Selanjutnya ada bayi preterm dan bobot lahir yang rendah. Ada prematur dan kecil untuk bayi kencan. Yang pertama, bayi berat lahir rendah. Yang kedua, bayi prematur. Dan yang ketiga, kecil untuk bayi tanggal. Konsekuensi kelahiran dan berat badan lahir yang rendah itu sangat mengkhawatirkan kondisi sang bayi. Selanjutnya, memelihara bayi berat lahir rendah dan bayi prematur yaitu bisa menggunakan perawatan kanguru. Dihubungkan melalui penelitian, terapi pijat mempengaruhi suasana hati dan perilaku sang bayi itu sendiri. Untuk penyesuaian fisik, setelah melahirkan biasanya tubuh ibu mengalami perubahan produk. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.